Oke, halo semuanya. Kembali lagi untuk belajar ekonomi gitu ya. Walaupun kali ini kita nggak belajarnya di kelas, tapi semoga teman-teman tetap bisa memahami materinya sebelum ujian nanti, kayak gitu. Nah, sebelum kita jump into the next theory atau the next chapter gitu ya, kita akan beresin dulu gitu ya perihal akuntansi yang kemarin sempat kita banyak gangguan lah ya, let's say. Nah, kita mulai dulu dari akuntansi ya teman-teman. Supaya nggak berlama-lama, akuntan akuntansi. Oke, hahaha. Kembali lagi tampil tipe. Oke, teman-teman. Kemarin kita udah belajar mengenai apa aja? Jurnal umum, kemudian juga diposting ke buku besar gitu ya. Nah, sekarang tahap berikutnya itu apa? Tahap berikutnya adalah membuat neraca saldo. Saldo, kayak gitu teman-teman. Nah, neraca saldo ini tuh apa sih maksudnya gitu kan ya? Nah, neraca saldo ini adalah saldo-saldo akhir dari buku besar yang telah kalian buat, kayak gitu teman-teman. Oke, nah sepertinya sih teman-teman masih belum beres ya untuk mengerjakan buku besarnya. Bahkan jurnal umumnya juga beberapa masih aku lihat ada yang belum beres gitu kan ya untuk penulisan jurnal umumnya kayak gitu. Nah, teman-teman, untuk bisa sampai ke tahap neraca saldo, otomatis teman-teman harus menyelesaikan si buku besar gitu kan ya. Karena kita nggak bisa langsung loncat dari jurnal umum ke neraca saldo. Of course, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus ngerjain dulu buku besarnya. Buku besar dapat dari mana? Ya, dari jurnal umum gitu kan ya. Nah, berarti jurnal umumnya teman-teman dipastikan harus sudah selesai. Kayak gitu, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjutkan dulu ke buku besar dulu kali ya. Soalnya masih ada teman-teman yang masih belum paham perihal kayak gimana sih untuk si buku besar tuh, kayak gitu. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan ke buku besar. Kayak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Untuk buku besarnya, seperti yang kita udah kemarin pelajari, bahwa buku besar itu mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di setiap akun. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kita akan mengkelompokkannya berdasarkan akun-akun apa aja gitu ya yang ditulis di jurnal umum kayak gitu. Misalkan di jurnal umum tuh ada akun kas, kemudian ada peralatan, perlengkapan kayak gitu-gitu ya. Berarti setiap akun-akun tersebut kita harus buat si buku besarnya kayak gitu, teman-teman. Di sini kemarin kita udah bahas mengenai si akun apa sih yang pertama kali kita bahas? Yap, betul sekali, yaitu adalah akun kas kayak gitu, teman-teman. Akun kas kayak gitu, teman-teman. Terus di sini nomor akunnya berapa? Masih ingat akun kas kemarin ditulisnya berapa? 1.1.1 kayak gitu, teman-teman. Terus jangan lupa dikasih judul dong ya untuk si atasnya kayak gitu judulnya. Apa ini namanya? Bengkel sayang mobil. Terus ininya apa? Jenis bukunya, buku besar, periodenya Februari. Oke, tipe ya, sorry. Februari 2022. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, sudah seperti ini, teman-teman. Nah, saatnya teman-teman untuk lihat dulu di sini ya. Saya udah coba ngerjain dulu semuanya, kayak gitu teman-teman, supaya gampang gitu ya. Nah, kita mulai dari yang akun kas. Nah, kenapa kita mulainya dari akun kas gitu kan ya? Karena akun kas itu nomor akunnya adalah yang paling kecil, yaitu mulai dari 111, kayak gitu teman-teman.
Jadi kita mulai dulu dari akun kas kayak gitu. Nah, di sini yang ada akun kasnya itu di tanggal berapa aja? Coba cek di jurnal umumnya. Ternyata yang ada akun kas gitu ya di jurnal umum itu tuh di tanggal 1, kemudian tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7-nya ada? Nggak ada. Langsung aja loncat ke 8, 9, 10, dan seterusnya kayak gitu teman-teman. Terus kalau misalkan yang nggak ada transaksi kasnya seperti tanggal 7. Tanggal 7 tuh transaksinya apa sih bunyinya? Telah diselesaikan perbaikan mobil pelanggan pada tanggal 7 Februari dan diperhitungkan sebesar 10.500.000 dibayar kemudian. Otomatis dapatnya uang atau piutang. Of course dapatnya piutang. That's why di sini teman-teman untuk tanggal 7 itu nggak ditulis kasnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk kas tersebut nggak ada di tanggal 7. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita bahas dulu yang nomor 1. Kayaknya nomor 1 pasti paham deh ya, karena Tuan Agung menyetorkan modal pertamanya sebesar 120.300.000. Oke, di sini dilihat aja gitu kan di jurnal umumnya. Akun kas yang pertama tanggal 1. Adanya di mana, teman-teman? Di debit. Otomatis kita tulis di debit. Sebesar berapa? Sama kayak di jurnal umum. 120.300.000. Terus nanti tulis di saldonya juga. Saldonya 120.300.000. Nah, ini penggunaan saldonya itu masih bingung kan ya, teman-teman? Oke, supaya nggak bingung lagi, kita harus ingat-ingat lagi mengenai si saldo normal, teman-teman. Saldo normal. Masih ingat nggak saldo normal? Ada apa aja? A, le, rep. Kayak gitu ya. Oke, kalau A itu apa? Aset. Kalau L-nya itu apa? Li liabilities, and then E-nya itu apa? Equity gitu ya. Equity. Terus R-nya apa? Revenue. E-nya apa? Expense. P-nya apa? Price. Oke. Kalau misalkan aset, saldo normalnya di mana? Di debit atau kredit? Debit. Kayak gitu. Liabilities, kredit. Equity, kredit. Revenue, kredit. Expense, debit. Price, debit. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman udah inget, berarti untuk akun-akun tersebut harusnya saldo normalnya ada di sesuai dengan yang ada di saldo normal. Misalkan aset ada di debit, maka di sini kasnya ada di mana dong? Di debit atau di kredit? Otomatis saldo normalnya ada di debit. Kayak gitu, teman-teman. Nah, berarti kalau misalkan ada kredit gitu ya, ada transaksi kredit, makanya itu tuh bersifat mengurangi kayak gitu teman-teman. Nah, ini contohnya mengurangi. Kenapa mengurangi? Karena saldo normal itu menunjukkan ketika adanya pertambahan. Kalau misalkan ada pertambahan di aset, otomatis bertambahnya di debit. Kalau misalkan ada pertambahan hutang gitu ya, akan bertambahnya di kredit kayak gitu. Begitu pula kebalikannya, kalau misalkan adanya pengurangan gitu kan ya. Kalau pengurangan, aset itu akan ada di mana dong? Di kredit. Kalau liabilities akan ada di mana? Di debit, kayak gitu. Jadi berlaku sebaliknya, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini karena kas itu adalah akun aset, kayak gitu ya, teman-teman. Berarti saldo normalnya ada di debit atau ketika bertambahnya itu ada di debit. Sedangkan kalau berkurangnya ada di kredit. Kayak gitu teman-teman. Oke, nah di sini yang tanggal 1 itu si transaksinya itu eh, disetorkan modal awal gitu kan ya. Berarti modalnya bertambah atau uangnya bertambah gitu kan. Kalau uang bertambah berarti ada di debit teman-teman kayak gitu. Udah ada ketahuan juga di jurnal umum. Makanya saldonya juga 120.300.000 di debit kayak gitu. Selanjutnya tanggal 2 ada transaksi apa? Dibayarkannya beban sewa kayak gitu. Beban sewa berarti mengeluarkan uang. Uangnya berkurang? Berkurang dong kayak gitu. Kalau misalkan berkurang, otomatis ada di mana saldonya? Di debit atau di kredit? Di kredit. Makanya di sini kayak gitu teman-teman di kredit. Kalau di kredit tadi katanya berkurang.
kurang. Berarti 120.300.000 dikurangi 15 juta berapa? 105.300.000. Kayak gitu teman-teman. Terus ditulis untuk postingan-postingan berikutnya. Kayak gitu teman-teman. Untuk description-nya posting-posting aja dah sama kayak gitu. Referensi juga sama jurnal umum semua kayak gitu ya teman-teman. Sama aja, description sama. Untuk date-nya ini disesuaikan dengan tanggalnya. Tanggal ada transaksi kasnya kayak gitu teman-teman. Nah, tadi aku udah ngitung ternyata saldo akhirnya dari akun kas itu ada di 108.100.000. Nah, ini posisinya ada di debit atau di kredit. Kalau misalkan tanpa dalam kurung gitu ya, tanpa dalam kurung, maka itu adanya di debit. Kalau misalkan statusnya dalam kurung gitu ya, berarti ada di kredit kayak gitu teman-teman. Nah, kalau berarti ini statusnya di debit kayak gitu teman-teman. Oke, itu untuk yang akun kas, kayak gitu. Selanjutnya ada akun apa lagi? Yang terkecil berikutnya ada supplies atau perlengkapan 112. Nah, tapi karena supplies itu saldo normalnya ada di debit gitu ya, aset sama-sama akun aset kayak gitu. Kayaknya kita skip dulu aja. Kita lanjut ke yang ada dulu deh, yang ada isinya di akun kredit kayak gitu teman-teman. Jadi kita akan cari dulu eh, akun yang memiliki saldo normal di kredit. Nah, di sini contohnya itu aku ngambil yang revenue teman-teman atau pendapatan. Akun pendapatan. Nah, untuk akun pendapatan itu tuh berapa nomor akunnya teman-teman? Masih ingat nggak? Nomor akun. Sorry, ini akun ya. Yaudah deh jangan. Kita coret. Akun. Akun tuh berarti nomor akun dari pendapatan Alerep. Aset, liabilities, equity, sama revenue 4.1.1. Kayak gitu teman-teman. Oke, nah kita lihat dulu. Seperti yang tadi, seperti aset kayak gitu teman-teman. Kita lihat dulu dari tanggalnya. Tanggal transaksi yang ada pendapatannya itu di tanggal berapa aja. Setelah kita telusuri gitu ya, ternyata adanya itu di tanggal 5, 7, 8, 14, 16, 21, sampai 28 kayak gitu teman-teman. Oke deh kayak gitu. Berarti kita tulisnya yang di tanggal-tanggal itu aja. Description-nya sama, posting semua kayak gitu kan ya. Jurnalnya, referensinya sama, jurnal umum semua. Nah, kita lihat untuk si tanggal 5 kayak gitu teman-teman. Di tanggal 5 transaksinya apa katanya? Sebentar saya coba baca dulu. Menerima jasa perbaikan mobil sebesar 8 juta rupiah. Oke, menerima pendapatan dong kayak gitu ya. Menerima pendapatan jasa perbaikan mobil. Berarti kalau misalkan menerima pendapatan, itu tuh bertambah dong uangnya kayak gitu kan ya. Kalau uang bertambah berarti pendapatannya juga ikut bertambah. Nah, kalau tadi di saldo normal gitu ya, ketika pendapatan bertambah, itu tuh posisinya ada di akun mana teman-teman? Sorry, ada di debit atau di kredit kayak gitu posisinya. Ada di kredit kayak gitu teman-teman. Karena revenue pendapatan. Makanya di sini ditulisnya bertambahnya di kredit kayak gitu teman-teman. Tetapi ketika pendapatannya berkurang, otomatis nanti akan ditaruhnya di debit. Kayak gitu, teman-teman. Maka saldo awalnya itu jadi 8 juta. Terus kita cek dulu tanggal 7. Tanggal 7 itu ada transaksi apa tanggal 7? Telah diselesaikan perbaikan mobil pelanggan pada tanggal 7 Februari dan diperhitungkan sebesar 10.500.000 dibayar kemudian. Oke, berarti ada piutang nih, teman-teman. Oke, kalau piutang bertambah, pendapatan bertambah, of course, pendapatan bertambah, tapi nggak secara langsung kayak gitu, teman-teman. Jadi nanti kita bisa dapat uangnya kayak gitu. Tapi pendapatannya udah dimasukin, udah kayak gitu. Nah, kita tanggal 7 terus posting, tanggal 7 terus posting, terus tulis di jurnalnya, jurnal umum, kreditnya berapa tadi? 10.500.000 rupiah.
Karena di sini bertambah juga gitu kan ya, otomatis 8 tambah 10.500.000 jadi 18.500.000. Tambahin semua transaksi pendapatan, maka akan diperoleh hasil 147.800.000. Kayak gitu teman-teman. Saldonya di mana dong teman-teman? Ada di kredit, kayak gitu teman-teman. Nah, kenapa ini nggak pakai dalam kurung? Karena kan sesuai dengan saldo normalnya, kayak gitu. Karena di sini saldo normalnya ada di kredit, ya udah kita nggak usah pakai dalam kurung lagi. Berbeda kalau misalkan gitu ya, ternyata kebalikannya saldo normalnya tuh di kredit gitu kan ya, ini si pendapatan. Ternyata saldo akhirnya itu ada di debit gitu kan ya. Ini tuh hasilnya tuh debit, maka teman-teman harus dalam kurung. Kayak gitu teman-teman. Untuk membedakan bahwa ini saldonya itu berkebalikan dari saldo normalnya. Kayak gitu teman-teman. Sampai situ paham nggak teman-teman? Kalau nggak paham coba diulang lagi ya untuk si videonya. Diulang lagi sampai teman-teman paham. Kayak gitu. Oke, setelah itu teman-teman lanjutin lagi untuk mengerjakan seluruh akunnya. Jadi seluruh akun yang ada di jurnal umum, teman-teman buat si buku besarnya. Kayak gitu teman-teman. Buku besarnya seperti yang ada di sini dan juga di sini, kayak gitu ya. Bikin seperti itu. Nah, nanti kan ketahuan nih, tujuan akhirnya dari si pembuatan buku besar itu adalah mengetahui saldo akhir dari tiap-tiap akun. Nah, untuk akun kas berarti saldo akhirnya adalah 108.100.000. Selanjutnya untuk pendapatan saldo akhirnya, sorry, ini harus hapus dulu, takutnya teman-teman salah paham. Ini nggak pakai dalam kurung ya, sorry. Oke. Nah, di sini saldo akhirnya untuk si pendapatan, kok malah pensil sih? Oke, let's see. 147.000 rupiah untuk si pendapatan. Nah, akun-akun lainnya seperti perlengkapan, kemudian juga piutang, peralatan, kemudian utang, hutang bank dan sebagainya, teman-teman harus buat juga si buku besarnya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, nanti setelah buku besarnya selesai semua, bisa teman-teman lanjut ke berikutnya, yaitu si neraca saldo. Kayak gitu, teman-teman. Oke, eh, bisa di-pause terlebih dahulu kalau misalkan teman-teman mau ngerjain dulu si buku besarnya. Silahkan untuk pause. Oke, sekarang kita lanjutkan ke neraca saldonya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, neraca saldo. Seperti biasa, untuk di atasnya kita perlu kasih judul gitu ya. Ini perusahaan apa? Bengkel Sayang Mobil. Terus di sini neraca saldo. Terus periodenya Februari 2022. Kan sih? Bener ya? 2022. Oke, teman-teman. Nah, di sini cukup gini doang kayak gitu. Sorry. Ini kurang ke tengah. Oke, oke, udah tengah ya. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalkan tadi buku besarnya sudah selesai, maka teman-teman bisa lanjut ke neraca saldo. Kayak gitu, teman-teman. Kita mulai dulu dari pengenalan si tabelnya. Di sini ada nomor akun, di sini ada nomor akun, ada account-nya, kemudian debit dan juga kredit. Kemudian ada total di sini, teman-teman. Nah, fungsi dari neraca saldo buat apa gitu kan ya? Nah, neraca saldo ini digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan nominal atau saldo yang terjadi di setiap akun yang digunakan pada periode pencatatan akuntansi. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, oh
ternyata dalam Februari ini kasnya itu berubah. Asalnya di Januari 20 juta, di bulan Februari menjadi 30 juta. Berarti ada peningkatan kas sebesar 10 juta. Kayak gitu teman-teman. Jadi supaya tahu gitu, oh ternyata ada kenaikan, penurunan kayak gitu. Sehingga mempermudah dalam membaca laporan akuntansinya. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja untuk mengerjakan si neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo, di sini kita isi terlebih dahulu si nomor akunnya. Oke, nomor akun yang paling kecil tadi berapa? 1,1,1. Apa namanya? Kas. Kayak gitu, teman-teman. Oke, untuk kas tadi saldo akhirnya berapa? Untuk akun kas 108.100.000. Itu posisinya ada di mana? Di debit atau di kredit? Di debit, pinter. Berarti kita tulis di debit sebesar 100. Oh no. Berapa? 108.100.000. Oke, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya, kalau misalkan ya akun-akun berikutnya kebetulan aku udah ngisi gitu ya. Ini sebagai sneak peek aja, sebagai ngintip-ngintip bocoran-bocoran kecil sebelum teman-teman ngerjain. Bahwa saldo akhir selanjutnya adalah di akun supplies. 112 atau perlengkapan supplies ya. Perlengkapan. Perlengkapan saldo saldo akhirnya di 37.500.000 rupiah. Oke, terus kreditnya kosongin? Kosongin aja. Kan ini ngitungnya dilihat dari si buku besar sesuai dengan saldo akhirnya. Kalau di debit ya di debit, kalau di kredit ya kredit. Kayak gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih ke piutang. Piutang tuh nomor akunnya 113 gitu ya. Oke, piutang. Kalau piutang berapa? Oh, ternyata piutang itu udah nilainya nol. Oke, piutang itu saldo normalnya di debit atau di kredit? Di debit. Ya udah, kita stripnya aja di debit juga. Kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya ada satu, dua, satu. Ada apa? Peralatan. Peralatan. Berapa peralatan saldo akhirnya? RP, sorry, gak usah pakai RP ya. 69 juta. Oke. Selanjutnya di di akun berikutnya yaitu piut piutang. Hutang, astagfirullahaladzim. Hutang tuh 2,1,1 kayak gitu. Hutang. Hutang, kita lihat hutangnya. Ada berapa hutangnya? Ternyata hutangnya juga sudah nol kayak gitu. Karena hutang saldo normalnya di kredit, kita stripnya di kredit juga kayak gitu. Selanjutnya kita lihat si 2,2,1 yaitu hutang apa? Hutang bank. Hutang bank ada juga udah nol juga. Saldo normalnya di kredit kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke akun berikutnya yaitu modal. Modal tuh 3,1,1 modal. Oke, kalau modal saldo akhirnya ada di mana di debit atau di kredit? Ternyata ada di kredit kayak gitu teman-teman. Sebesar 120.300.000. Untuk selanjutnya ada 411 atau pendapatan. Pendapatan tadi masih ingat, saldo akhirnya berapa? 147.800.000. 147, sorry. Kita cek dulu takutnya beda.
147.800.000. Betul. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita yang beban gitu ya. Karena pendapatan udah beres, tinggal ke beban. 511. Kita lihat dulu yang satu-satu apa. Oh, ternyata beban sewa. Beban sewa, saldo akhirnya di mana? Katanya di debit ternyata teman-teman. 15 juta. Oke, 15 juta. Selanjutnya ada 512. 512. Beban apa? Beban asuransi. Oke. Oke, berapa beban asuransi? 7 juta. 7 juta. Oke, selanjutnya 5.1.3. Beban apa? Beban gaji ternyata. Benar gak sih? Yes, beban gaji. Beban gajinya berapa juta? Beban gajinya 20 juta. Oke, 20 juta. Oh, jelek banget, sorry. Aku hapus dulu. 20 juta. Ya Allah, jelek banget ya tulisannya. Tapi semoga paham deh ya. Oke, selanjutnya. 514. Oke, let's go. Beban apa? Beban eh apa sih? 514. Oh, tanggal berapa sih? LAT nggak sih? Beban LAT. Sorry, sorry. Hmm, where is it? Where is it? 514. Tanggal 11. Oh ya, benar. Beban LAT. Sorry ya, menunggu lama. LAT. Takut salah soalnya ini pakai bahasa Inggris. Oke. Beban LAT. Beban LAT-nya berapa? Beban LAT saldo akhirnya itu di hmm, 1.500.000. 1.500.000 rupiah. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya 515 yang terakhir. Berarti beban apa ini? Beban iklan. Nah, kalau beban iklan berapa? 10 juta. 10 juta. Oke, teman-teman, kalau misalkan sudah seperti ini, langkah selanjutnya apa dong? Kita akan jumlahkan semuanya, teman-teman. Yang debit semuanya dijumlahkan, gitu ya. Kemudian yang kredit juga sama dijumlahkan. Nanti tulis di total. Setelah aku hitung gitu ya, pakai kalkulator, ternyata untuk saldo akhir dari debitnya itu sebesar 268.100.000 rupiah. Selanjutnya, untuk yang kreditnya 120.300.000 ditambah 147.800.000 berapa? Hasilnya itu 268.100.000. Kayak gitu. Wah, sama ya ternyata. Betul, harus sama. Kalau tidak sama berarti artinya tidak balance. Kayak gitu teman-teman. Berarti harus sama kayak gitu ya teman-teman. Yes, kalau misalkan sudah seperti ini, berarti teman-teman sudah selesai untuk si neraca saldo. Selamat. Yeay, selesai untuk si neraca saldonya. Mungkin segitu aja untuk materi akuntansinya. Semoga paham ya teman-teman. Dipelajari lagi atau diulang-ulang lagi aja videonya kalau masih belum paham. Oke, mungkin segitu dari aku. Terima kasih. Fighting all. See ya.